warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak hebat. Untuk hari ini Pak Sony akan menyampaikan tema 5 subtema 1 PB1 tentang wirausaha. Dalam materi PB1 di situ ada di awal itu tentang ASEAN. Sebelum Pak Sony masuk lebih dalam, Pak Sony mengingatkan untuk negara-negara anggota ASEAN itu ada 10. Coba sebutkan. Yang pertama, kita mulai dari pemrakarsa, ada 5 negara. Nomor 1, betul, Indonesia. Nomor 2, Singapura. Nomor 3, Malaysia. Nomor 4, Thailand. Nomor 5, Filipina. Pinter untuk anak-anak hebat. Jadi pemrakarsa ASEAN ada 5 negara tadi. Kemudian dengan berjalannya waktu ada beberapa tambahan anggota. Tambahnya ada 5. Jadi yang pertama atau yang ke-6 tambahnya itu Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sampai saat ini anggota ASEAN masih 10 negara tersebut. Tetapi kalau negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih ada satu yang belum Pak Sony sebut, yaitu Timur Leste, merupakan pecahan dari Indonesia. Negara ini masih proses untuk menjadi anggota ASEAN. Kemudian dalam bacaan di PB1 tadi ada namanya peranan negara ASEAN, terutama Indonesia. Mari kita belajar hari ini peranan Indonesia dalam negara ASEAN. Terkhusus posisi Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia menjadi inisiator terbentuknya AFTA, yaitu perdagangan bebas. Yang kedua, ikut serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi Indonesia itu sekarang menjadi anggota MEA. Kemudian yang ketiga, menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Dalam peranan Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN ini dapat kita lihat pada KTT ASEAN pertama itu di Bali. Jadi Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN pertama. Kemudian yang terakhir, peranan atau posisi Indonesia dalam ASEAN menjadi salah satu negara penyedia pangan bersama negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, kemudian seperti Malaysia. Ya, itu untuk materi pertama. Untuk materi selanjutnya, dalam pameran ASEAN tersebut, anak-anak mendapatkan cindera mata yang ternyata terbuat dari magnet. Jadi cindera mata itu dapat menempel pada logam. Misalkan cindera mata itu menempel pada pintu lemari es. Nah, kira-kira anak-anak tahu enggak magnet itu apa toh? Kok sehingga dapat menempel? Betul, jadi magnet itu adalah benda yang mampu menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam. Contoh, misalkan kalau kita punya magnet, ada jarum, maka jarum itu akan tertarik. Misalkan juga kita punya magnet ada peniti, jadi peniti itu juga tertarik. Nah, sekarang kita akan belajar dahulu jenis-jenis magnet, karena nanti magnet ini materinya banyak sekali. Kita bertahap di PB1 ini kita belajar dulu yang pertama tentang jenis magnet. Yang pertama ada magnet batang, bentuknya kotak. Dalam setiap magnet pasti ada tulisan U dan S. Nanti Pak Sony jelaskan. Yang kedua magnet silinder. Magnet silinder itu seperti tabung. Jadi bentuknya lingkaran memanjang. Kemudian yang ketiga magnet jarum. Magnet jarum ini biasanya terletak pada kompas, yaitu jarum kompas. Sehingga kalau kita pergi kemana-mana, misalkan ke hutan, kita bawa kompas ini agar tidak tersesat. Kita jalan satu arah pasti nanti keluar hutan. Kemudian yang keempat ada magnet ladam. Ada juga yang menyebutnya magnet U atau magnet tapal kuda, karena bentuknya memang seperti tapal kuda yang di kaki kuda seperti itu. Yang kelima yang terakhir magnet lingkaran, yang bentuknya melingkar magnetnya. Sekarang untuk lebih lanjut, tadi Pak Sony sudah menyampaikan di awal, ada istilah U dan S pada setiap magnet. Jadi dalam magnet itu ada 2 kutub. U itu maksudnya kutub utara dan S itu maksudnya kutub selatan. Ternyata ada sifat-sifat yang perlu kita pelajari. Jadi kalau kutubnya senama, misalkan utara didekatkan dengan utara,
ataupun selatan didekatkan dengan selatan, maka kedua magnet ini akan tolak menolak, tidak mau bergabung atau tidak mau menempel. Tetapi kalau magnetnya atau kutubnya berbeda, utara didekatkan dengan selatan atau sebaliknya selatan didekatkan dengan utara, maka kedua magnet akan menempel dengan kuat. Jadi untuk saat ini kita belajar tentang jenis magnet dan kutub magnet. Untuk sifat-sifat magnet atau kegunaan magnet yang lainnya kita akan belajar dalam PB selanjutnya. Dalam materi selanjutnya, kemarin dalam pameran ASEAN, anak-anak itu mengisi formulir untuk menjadi anggota dalam pameran negara-negara ASEAN. Nah, sekarang yang perlu kita pahami terlebih dahulu, apa toh itu formulir, ya kan? Nanti kita menyebut formulir ternyata kita sendiri tidak tahu. Kira-kira apa toh formulir itu? Pintar sekali. Jadi formulir itu adalah lembar yang berisi data diri atau informasi tentang seseorang. Biasanya formulir itu digunakan untuk mendaftar, menjadi anggota, bisa juga melamar pekerjaan, karena memang diperlukan data-data itu. Sekarang kita analisa atau kita lihat biasanya apa saja isi dari formulir. Ada yang tahu? Pinter. Yang pertama paling sering pasti nama. Pasti ada nama. Kemudian alamat, pinter. Kemudian apalagi kira-kira? Umur, pinter. Kadang nomor telepon, nama orang tua. Jadi untuk isian menyesuaikan dengan kebutuhan, ya kan? Nah, sekarang yang terakhir, formulir biasanya kita isi dengan huruf balok, huruf besar. Jadi kalau nanti kita ke bank disuruh mengisi identitas maupun mengikuti lomba apapun, kalau mengisi formulir gunakan huruf balok, huruf besar. Demikian yang dapat Pak Sony sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.